Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di sebuah perkampungan, namun kampung ini sudah ditelan bumi dari tahun 2012 ya teman-teman. Warganya dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Di sini itu terdapat 600 kepala keluarga dan 300 rumah lebih yang tertelan bumi. Namun masih ada satu bangunan, yaitu bangunan masjid yang berdiri kokoh. Namun sayang masjid tersebut sekarang terbengkalai, sudah terhalang rimbunan pepohonan dan juga rumput-rumput liar ya teman-teman. Dan di masjid tersebut dari tahun 2012 sampai sekarang udah kurang lebih selama 10 tahun tidak dipakai sholat berjamaah, tidak terdengar kumandang azan. Jadi masjid tersebut terkenal dengan nama Masjid Jin karena sering dipakai beribadah sama jin atau para makhluk halus yang berada di kampung kosong ini, kampung yang tenggelam ini teman-teman. Kebetulan di belakang saya juga itu ada bekas bangunan rumah, sisa puing-puing rumah yang tertelan bumi. Yang penasaran dengan kondisi masjid tersebut, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan keturunan yang soleh-soleha. Teruntuk buat kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu, jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia teman-teman. Nanti kita akan explore keliling kampung yang tertelan bumi ini teman-teman. Oke, yuk kita coba masuk nih teman-teman, melihat bekas puing-puing bangunan yang tertelan oleh bumi. Nah, itu kelihatan nggak? Di depan kita itu ada sebuah tembokan rumah. Cuman ya akses jalannya kemana ya? Ini udah susah banget akses masuk ke sini karena sudah dipenuhi sama ilalang-ilalang atau ranting-ranting pepohonan. Rumput-rumput liar juga sudah ya menyelimuti perkampungan ini. Wajar 10 tahun terbengkalai ya teman-teman. Nah di belakang sana itu ada satu atau dua rumah ya yang gentengnya itu kelihatan ya teman-teman. Namun sudah ambruk, sudah tidak terpakai lagi. Oke, yuk kita lanjut ke sebelah sini nih. Nah, ini kampung itu berada di area pedesaan ya, atau di pelosok pedalaman. Nah, oke, sebelah sini nih teman-teman nih. Ini ada bangunan bekas rumah juga nih kayaknya nih. Namun ini kayak bersih. Mungkin pemiliknya merawat ini. Kalau dirawat masih ini apa ya, udah kalau dirawat pasti rapi. Tapi ini mah nggak rapi-rapi amat, tapi tidak terlalu seperti yang di atas tadi ya teman-teman. Dan juga udah tumbuh pohon ini besar banget nih, menjulang tinggi nih, ada beberapa pohon. Tuh, sebelah sini juga itu bekas bangunan rumah. Dan ini di sebelah sini masih sama, ada tembakan rumah juga yang sudah roboh. Tapi akses masuknya kemana ya lewatnya ya? Ada nggak ya akses bisa masuk ke sini? Wah, ini mah udah benar-benar seperti spotnya itu kayak di mana ya? Sebenarnya saya pengen ke sana ya teman-teman, cuman khawatirnya ada bekas spiteng atau bekas sumur, takut terprosok ke dalam sana. Kita lihat dari sini aja nih. Dan juga kalau misalkan memaksakan juga susah banget ya aksesnya nih teman-teman. Ya sudah seperti ini. Oke yuk, kita lanjut lagi. Di sebelah sini juga sama nih, bekas rumah juga kayaknya tuh. Wajar sih ada 300 lebih rumah yang sudah tiada atau sudah tertelan oleh bumi. Cuman ilalang-ilalangnya pada tinggi-tinggi. Nah ini sebuah perkampungannya itu berada di Kecamatan Malusma teman-teman. Nama kampungnya itu Kampung Cigintung. Pasti sudah tidak asing lagi dengan Kampung Mati Cigintung ya teman-teman. Nah kalau jalan yang ini baru dibangun sekitar 2 atau
1 tahun ke belakang ya teman-teman. Ini merupakan akses penghubung Kabupaten Majalengka dan juga Kabupaten Ciamis. Setelah kampung ini ditelan bumi, ke sini itu tidak ada aktivitas, tidak bisa kendaraan berlalu lalang. Padahal ini salah satu akses jalan penghubung antar kabupaten. Istilahnya motong jalan ya teman-teman. Cepat kalau misalnya dari Majalengka ke Ciamis itu cepat. Kalau dulu pas kampungnya ditelan bumi itu harus muter. Dan sekarang dibangun lagi supaya bisa cepat mungkin. Nah itu tuh ada bangunan rumah yang tinggal atapnya doang. Nah dulunya di sini juga sama nih, rumah semua nih teman-teman di sebelah sini teh. Cuman sekarang ya sudah seperti ini kondisinya. Ada sekolah juga, terdapat satu sekolah dasar kalau nggak salah ya teman-teman, yang tenggelam di sini, ditelan bumi. Nah, di depan kita itu juga ada sebuah bangunan ya, kayak bangunan bekas toko atau kios. Itu ada mobil pengangkut injuk, mungkin habis panen injuk. Dan untuk lokasi masjidnya sendiri, teman-teman, ini berada di sini nih. Ini masjid yang tertelan bumi, sudah terhalang sama rimbunnya pohon-pohon kayak gini nih teman-teman. Cuman tadinya masjid ini itu berada di atas jalan, setelah tragedi tersebut berada di bawah jalan ya teman-teman. Dan yang bikin aneh itu terdapat 4 gentong loh. 4 gentong di atas masjid ini simbol apa ya? Karena dulunya itu tidak ada gentong kayak gini. Sekarang ada gentongnya tuh, ada 4 gentong. Kita coba yuk masuk ke bawah. Nah ini ramai banget. Jadi ada lagi pekerja mungkin yang sedang panen injuk, karena mata pencaharian di desa Cimuncang ini itu semua masyarakatnya berprofesi injuk ya teman-teman, bikin sapu dari injuk. Nah inilah posisi masjidnya sekarang teman-teman, sudah kayak gini, seperti ini. Ini ada tulisan kaligrafi Arab ya teman-teman. Itu tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan di atasnya juga masih banyak tulisan. Kita coba turun ke bawah lagi ya teman-teman. Padahal sayang loh, kalau menurut saya pribadi ya, sangat disayangkan masjid ini dibiarkan terbengkalai. Padahal kenapa nggak dipakai sama warga atau masyarakat yang masih bertani di sekitaran sini, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah tadinya di sini itu merupakan lahan perumahan, banyak terdapat rumah warga, dan sekarang kondisinya ya seperti ini. Kita coba lihat dulu dari samping sini ya teman-teman. Oh, ini bekas kamar mandinya, dan ke belakang sini, tadinya itu di belakang sini itu merupakan ada bangunan rumah ya. Ini kondisi kamar mandinya juga sudah seperti ini, tempat wudhunya mungkin. Sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Dan ini sangat dalam banget loh tuh, ke bawah sini tuh. Oke. Dan di samping sini juga sama nih teman-teman. Di samping sini ini bekas pagar rumah ya, bangunan rumah. Cuman tadinya saya pengen ke sana, ya aksesnya juga kayak gini, susah. Kalau misalkan saya memaksa masuk ke dalam sana loh teman-teman. Dan ini kondisi dalaman masjidnya. Jendela juga udah diganti sama 6 kawat kayak gini ya. Padahal ini kabel masih terpasang ke sini, tapi tidak nyala, tidak ada listrik ya teman-teman. Jadi kita copot sendal terlebih dahulu untuk memasuki masjid ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa teman-teman lihat, seperti inilah kondisi di dalam masjid ini. Nah, ini teman-teman, tembokannya juga ini menjulang tinggi ke atas. Tuh, naik seperti ini. Dan kebetulan ini adalah waktu sholat ya.
udah lewat waktu sholat, yaitu waktu sholat zuhur, nanti saya akan mengumandangkan adzan di masjid ini. Mungkin saya orang pertama yang mengumandangkan azan di masjid ini setelah 10 tahun ditelan bumi. Nggak tahu suara saya bagus atau tidak nantinya. Tinggal kalian aja yang menilai ya. Ini posisi imbarnya teman-teman. Di sini ada apa? Oh, itu ada bekas penutup keranda mayat ya teman-teman. Oke. Bismillah. Kebetulan ini waktu duhur. Saya coba mengumandangkan azan di masjid yang sudah lama terbengkalai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi rabbi anta maulana subhanahu walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi wa salatul qaimah fi sayyidina Muhammad sallallahu wa salatu wa barakatuh alaihi wa ala. Nah teman-teman, tadi baru saja saya mengumandangkan azan di masjid ini yang sudah 10 tahun terbengkalai ya teman-teman. Tadinya saya pengen sholat sunat 2 rakaat di masjid ini, cuman ya kebetulan saya pakai celana pendek. Kebetulan juga saya masih mempunyai abdas atau mempunyai wudhu ya teman-teman. Kalau misalkan ada penutup atau apa, saya pengen nyoba nih sholat sunah 2 rakaat di masjid ini. Sholat sunah tahiyatul masjid atau sholat sunah yang lainnya ya teman-teman. Nah sebenarnya di sini ada nih, ini bekas sejadah dan juga mukena. Kita coba lihat ada nggak ya penutup buat aurat laki-laki ya teman-teman. Namun semuanya ini atasan semua, tidak ada bawahannya. Sebenarnya kalau misalkan ada bawahannya bisa saya gunakan, bisa saya pakai untuk melaksanakan sholat di masjid ini. Setelah 10 tahun tidak ada yang sholat berjamaah di masjid ini, dan setelah 10 tahun tidak ada yang mengumandangkan azan di masjid ini. Kalau ini apa ya? Ini bisa nggak ya dipakai penutup? Karena saya yakin kalau setiap masjid atau setiap musola itu pasti suci, bersih. Walaupun ini penuh dengan debu, dengan keyakinan saya ini masih suci dan bisa digunakan untuk ibadah. Ya wajar kalau debu-debu kayak gini, ini ya 10 tahun terbengkalai ya teman-teman. Tidak ada yang merawat. Oke nih teman-teman, ada nih sejadahnya, apa nih penutup auratnya. Kita coba.
Nah teman-teman, kebetulan ini ada penutup aurat saya ya. Ini terbuat dari bekas mukena, bawahan mukena dan sejadahnya ada. Dan saya akan mencoba sholat sunnah 2 rakaat di masjid ini. Karena sudah sekian lama, seperti yang saya tadi katakan, tidak ada orang yang sholat di masjid ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allahu Akbar. Subhanallahil adzim. Subhanallah. Jami'allahu liman hamidah rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Jami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Illallah. La ilaha illallah. La yaghfiru wa la yaghfiru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, ini merupakan saya mungkin orang pertama setelah 10 tahun melaksanakan sholat dan juga azan di masjid ini ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya nggak menjalankan sholat fardu yang 5 waktu? Tadi saya baru saja selesai melaksanakan sholat zuhur sebelum syuting ini. Jadi saya putuskan untuk menjalankan sholat tahiyatul masjid saja ya teman-teman di masjid ini. Nah mudah-mudahan semoga dengan adanya video ini nantinya kedepannya masyarakat di sini ada yang membersihkan masjid ini, ada yang merawat masjid ini dan digunakan lagi sebagaimana mestinya digunakan untuk sholat berjamaah yang 5 waktu. Nah kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa Kang Hakim aja yang membersihkan tempat ini, yang merawat masjid ini, ya akses saya ke sini itu lumayan jauh ya teman-teman. Kalau misalkan dekat rumah saya, ini pasti saya akan rawat, saya bersihkan, dijadikan dihidupkan kembali masjid ini supaya bisa dipergunakan untuk sholat yang 5 waktu. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini, semoga ada manfaatnya buat kita semua. Jadi setelah melihat kondisi masjid kayak gini, tidak dipergunakan untuk sholat yang 5 waktu lagi, ya kondisinya cukup memprihatinkan teman-teman. Jadi ke teman-teman yang tinggal di perkampungan yang dekat musola, sholatlah berjamaah di masjid, walaupun tidak yang 5 waktu minimal maghrib dan juga isya. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.